Halo teman-teman, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya sudah cukup banyak yang bergabung. Oke, insya Allah pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan bisnis minyak sawit. Kita langsung undang host kita, Bang Eri. Dan juga kita akan undang pembicara kita, Bapak Seman dari Direktur PT. Halo, Halo Bang, apa Isla kabar itu Bang? di @csra.official. Ya, ini sudah diundang Bang. Oke, Bentar ya. oke. Terus kita juga akan undang Kak Rangga dari APSI. Oke, Halo, malam selamat Pak. malam. Tes malam, bisa dengar suara saya nggak? Ya, Bisa Pak, sudah kedengeran. cukup jelas. Oke, oke. Mohon maaf agak gaptek, saya baru pertama kali pakai Instagram, jadi nggak ngerti nih. Ya, baik. Sudah Sama. ada Kak Rangga juga ya. Soalnya saya ini apa, kalau yang namanya sosmed gitu nggak punya sama sekali, jadinya benar-benar gaptek total. Jadi mohon maaf kalau ada ini. Ya, mungkin dari saya sebagai operator akan beralih ke Bang Eri sebagai host pada diskusi kita. Saya pesan kepada Bang Eri untuk memulai ngobrol kita pada malam hari ini. Silakan Bang. Ya, baik. Makasih Kak Isla. Baik, teman-teman semua, malam ini kita live ya. Acara kita ngobrol sawit. Malam hari ini kita kedatangan dua tamu. Ini yang pertama, beliau adalah Pak Seman Suhenda, beliau adalah salah satu direktur dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Nah ini karena kemarin kan banyak nih teman-teman yang nanya tentang emiten ya, tentang perusahaan sawit yang sudah menjadi emiten bursa. Nah itu biasa di belakangnya ada istilah TBK. TBK itu berarti terbuka. Nah salah satunya nih malam ini kita hadirkan ada Bapak Seman Suhenda. Lalu yang kedua, kita juga kedatangan teman-teman dari milenial nih. Mas Hendro Kartiko. Halo malam Mas. Nah, Mas Hendro ini alumni dari Poltek Sawit ya, Citra Widya Edukasi. Nah, nanti bagaimana dan seperti apa uh, bisnis sawit zaman sekarang, nanti kita akan dengar nih dari para narasumber kita malam hari ini. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Uh, ini buat teman-teman yang belum tahu Cisadane Sawit Raya TBK itu seperti apa, lalu sosok atau Pak Seman seperti apa. Nah, mungkin kita bisa langsung dengerin dari Pak Seman. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, selamat malam teman-teman, rekan-rekan semua. Salam kenal, Malam Bang. salam sehat sebelumnya. Terima kasih juga kepada Eri dari Info Sawit yang udah ngundang saya menjadi narasumber. Saya juga belajar banyak nih malam ini tentang Instagram. Saya nggak punya akun Instagram, jadi saya baru ngerti Instagram itu bisa begini ternyata. Anyway, saya duduk sebagai direktur dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Eh, Kami IPO di tahun lalu, tepatnya tanggal 9 Januari 2020. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Kami bergerak di plantation, di oil palm plantation, di perkebunan kelapa sawit. Secara sejarah memang sebenarnya sudah lama, kami berdiri dari tahun 83.
Dan memang tahun pertama kami menanam kelapa sawit itu di Sumatera Utara, di kebun kami di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu, itu di tahun 1989. Jadi memang dari sisi umur perusahaan kayaknya udah hampir 30 tahunan ya, gitu. Jadi memang kami sudah mulai replanting lagi, gitu kan. Em, dan berjalannya waktu, eh, kami sekarang mempunyai kebun di 5 lokasi, ya kan? 2 lokasi di Sumatera Utara dan 3 lokasi di Sumatera Selatan. Jadi kebetulan 5 lokasi kebun kami semuanya di Pulau Sumatera gitu. Dan tahun lalu di bulan Januari, tepatnya tanggal 9 Januari, tadi seperti saya katakan kita IPO, kita listing pas sebelum pandemi waktunya. Jadi memang timingnya agak-agak tepat juga sih, karena saya nggak membayangkan kalau sampai waktu itu delay 1-2 bulan aja, kan bulan Maret 2020 udah masuk pandemi ya. Jadi memang timingnya benar-benar mepet dan pas banget. Untungnya kita keburu IPO waktu itu. Tetapi berjalannya dengan berjalannya waktu, malah dengan masa pandemi ini, industri sawit sebenarnya mendapat, saya nggak mau bilang berkah lah ya, saya akan bilang bahwa kita mendapat semacam kayak windfall ya. Windfall tuh kayak kayak sesuatu Untung lebih. keuntungan yang di luar dugaan gitu ya. Jadi malah selama pandemi ini, sejak tahun lalu sampai sekarang, harga malah menguat terus gitu kan, malah sampai historical high, sampai harga yang cukup tinggi dan cukup maintain gitu kan. Yang mana di luar ekspektasi gitu loh, di luar ekspektasi semua orang. Pemain-pemain kebun juga tidak menyangka gitu kondisi bahwa selama pandemi ini malah kondisinya berbalik jauh lebih baik dibandingkan misalnya tahun pandemi ini 1,5 tahun malah harga berbalik bulan saja. Dan pabrik, kebetulan kami baru punya 1 pabrik dan sekarang dalam proses membangun pabrik kedua di Sumatera Utara. Jadi hasil produksi kami adalah CPO, dan beberapa kebun di Sumatera Selatan juga masih menjual TBS ya. Jadi karena belum ada PKS-nya, kita jual TBS. Jadi memang kami masih strictly pemain hulu, kami belum ke hilirnya, belum ke apa namanya, ke refinery maupun ke oleochemicals gitu. Jadi memang masih 100% pemain pemain hulu. Saya rasa itu aja sedikit mengenai background perusahaan PT Cisa dan Desa Raya Tbk. Terima kasih. Oke, makasih Pak Seman. Nah, sekarang kita beralih ke Mas Hendro nih. Mas Hendro, bisa diceritain tentang profil singkatnya, lalu saat ini kegiatannya sedang melakukan apa gitu. Silakan Mas. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Baiklah, profil singkat dari saya. Pertama yaitu saya Hendro Kartiko, asli Bengkulu. Saya alumni Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, program studi budaya perkebunan kelapa sawit 2020. Sekaligus saya juga founder dari APSI, yaitu singkatan dari Asosiasi Pemuda Sawit Indonesia gitu. Saya mendirikan APSI itu terinspirasi dari sekarang ya, sebagaimana yang kita ketahui eh, bahwa industri kelapa sawit ini banyak sekali mendapat black campaign. Eh, mungkin untuk yang untuk yang menjawab dari black campaign itu menurut saya masih kurang gitu. Sebagaimana yang kita ketahui itu cuman Pak Tungkot Sepayung yang terus bersuara menjawab black campaign tersebut gitu. Belum ada Pak Tungkot yang lain. Oleh sebab itu saya terinspirasi dari situ untuk mendirikan suatu gerakan pemuda yang khusus untuk melawan atau menjelaskan bahwa ternyata semua itu hanyalah sebagai mitos, bukan dari fakta dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri gitu. Selain itu, APSI juga kami juga bergerak mensosialisasikan dan pengedukasian kepada masyarakat gitu mengenai
teknis agronomi kelapa sawit itu sendiri gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, pada sampai saat sekarang ini belum adanya suatu lembaga atau eh, penyuluh tentang kepada petani kelapa sawit gitu. Istilah kasarnya itu petani kelapa sawit sampai sekarang ini masih buta tentang teknis agronomi kelapa sawit gitu. Itulah sebagai latar belakang dari APSI Asosiasi Pemuda Sawit Indonesia gitu. Demikian. Oh, oke. Luar biasa ya, Mas Hendro ya. Ini salah satu teman-teman ini, Mas Hendro ini salah satu contoh dari eh, kita, terutama milenial yang hari ini dengan usianya yang relatif masih muda, beliau ini sudah mau nih untuk bersama teman-teman lainnya, mereka memikirkan bagaimana tadi seperti yang disebutkan bahwa mereka membantu nih untuk ngejawab black campaign yang ditujukan ke sawit, itu mereka melakukan pembelaannya seperti apa. Lalu yang kedua, mereka juga membantu juga pemerintah dan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk melakukan penyuluhan, melakukan praktek budidaya terbaik berkelanjutan itu seperti apa ke banyak petani. Ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa sih memang apa yang dilakukan Mas Hendro ini, dan mungkin teman-teman di daerah lain yang kalau Mas Hendro ini kan di Bengkulu ya, mungkin di daerah lain juga di Sumatera ataupun di Riau maupun di Kalimantan juga pasti mudah-mudahan ada juga nih yang seperti Mas Hendro malam ini ya. Lalu kita beralih lagi nih sekarang ke Pak Seman ya. Pak, dalam masa pandemi ini kalau tadi Bapak disebutkan bahwa bagaimana COVID-19 ini kemudian justru berbalik membawa semacam keberkahan bagi perkebunan kelapa sawit. Lalu seperti apa Pak sebenarnya pengelolaan berkelanjutan yang saat ini sudah bisa dilakukan dan atau masih terus dilakukan oleh perkebunan? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Kalau terkait ini kata berkelanjutan atau sustainable ini kan sebenarnya suatu kata yang eh, cuma satu kata tapi itu isinya berat ya, Kemana-mana gitu. kemana-mana ya. Definisi sustainable ini kan banyak nih, apakah sustainable secara finansial, sustainable secara lingkungan, isu sosial dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau saya dari sisi pemain kelapa sawit, kalau saya boleh ngomong segamblang-gamblangnya, sedirect-directnya, terminologi sustainability ini sebenarnya yang paling utama harus didahulukan ini adalah sustainability secara finansial ya. Kalau suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit secara finansial aja tidak sustainable, artinya merugi atau tidak punya cukup working capital untuk beli pupuk, membayar gaji karyawan dan sebagainya, ya otomatis aspek sustainability yang lainnya dia tidak bisa lakukan, gitu kan? Tidak mungkin dia bisa membantu corporate social responsibility, tidak mungkin dia bisa membangun fasilitas yang baik untuk karyawan-karyawannya, tidak mungkin dia bisa memikirkan lingkungan gitu kan, memikirkan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Kalau dia sendiri memang istilahnya untuk bayar bunga bank aja mungkin udah kempot-kempot tiap bulan gitu loh. Jadi kalau saya bilang memang terminologi sustainable ini yang paling penting pertama-tamanya memang harus secara finansial itu harus sustainable gitu. Dan unfortunately amat disayangkan memang industri kelapa sawit ini kalau kita lihat mungkin 6-7 tahun terakhir ya, harga itu memang seperti kayak roller coaster ya. Saya ngomongin harga penjualan CPO ya atau minyak kelapa sawit. Jadi nanti ada tahun-tahun tertentu harga bisa spektakuler, ada tahun-tahun tertentu harga bisa turunnya sampai benar-benar hampir mungkin udah batas-batas cost gitu ya. Contohnya kayak 2018, 2019 gitu. Nah, dengan harga yang naik turun seperti roller coaster ini, salah satu kunci yang paling penting adalah menjaga cash flow. Menjaga cash flow artinya ya mungkin pada saat tahun-tahun bagus ya kita agak simpan amunisi finansial secara secukupnya. Tapi mungkin pada saat tahun-tahun paceklik harga lagi turun ya mungkin capex dikurangin gitu kan, mungkin ekspansi stop dulu dan sebagainya. Karena saya melihat memang banyak sekali teman-teman juga di industri kelapa sawit yang
terjebak dalam kesulitan finansial ini gitu. Karena ada tahun misalnya kalau kita lihat ya mungkin 2017 harga bagus ya. Harga spektakuler 2017. Tapi 2018 tiba-tiba hancur. 2019 tiba-tiba hancur lagi gitu kan. Nah mungkin di 2 tahun tersebut tiba-tiba mereka nggak punya dana untuk beli pupuk. Ya kan, tidak punya dana untuk merawat kebun. Yang otomatis efeknya sekarang, pada saat 2020-2021 harga lagi bagus, mereka tidak bisa menikmati. Karena kenapa? Kebunnya kemarin nggak sempat dirawat, nggak sempat dipupuk. Yang mau menikmati nggak ada hasilnya. Karena kan tanaman itu makhluk hidup ya. Kalau nggak dikasih pupuk, nggak dirawat ya tidak memberikan hasil yang baik gitu loh. Jadi kalau saya bilang sustainability ini kunci paling pertamanya adalah sustainable secara finansial dulu. Karena kalau secara finansial udah sustainable, saya yakin pengusaha-pengusaha itu pasti juga mikirin kok, ya kan, mengenai lingkungan, mengenai sosial masyarakat sekitarnya gitu. Karena sebagai pengusaha kelapa sawit kita nggak bisa kabur, ya kan. Kalau kalau investor bikin pabrik nih ya, investor luar negeri gitu bikin pabrik di Cikarang atau di Kerawang atau di mana, ya kalau lagi nggak bagus ya dia tutup aja pabriknya, dia cabut. Tapi kalau kami kan nggak bisa. Tanamannya udah tertanam di situ berpuluh-puluh tahun kita harus nunggu dan memang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya kita harus mikirin itu. Jadi memang bisnis perkebunan kelapa sawit ini memang harus benar-benar punya horizon yang long term ya, yang sangat panjang gitu. Istilahnya napasnya harus panjang gitu. Jadi memang agak berbeda sih gitu. Ya kalau dari sisi sustainable saya rasa itu dengan seperti saya bilang tadi, kalau memang secara finansial perusahaan sudah sustainable, pasti dia melakukan investasi-investasi untuk lingkungan, untuk masyarakat sekitar dan sebagainya gitu. Saya yakin sebagian besar pengusaha pasti punya pikiran yang sama gitu. Tapi kalau bayar bunga bank aja nggak sanggup gitu misalnya, gimana mikirin perbaiki sekolah atau klinik di kampung misalnya gitu. Jadi intinya sih kalau sustainable itu ya itu sih kalau saya mikirnya seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Berarti kalau dari aktornya sendiri, Pak, kalau tadi Bapak ceritakan mengenai bagaimana kemudian sebuah keberlanjutan itu bisa tergambarkan dari finansial yang sehat berarti ya. Nah, kalau dari aktornya sendiri kemudian siapa aja, Pak? Kemudian yang sebenarnya bisa terlibat atau bergabung di dalam minyak sawit berkelanjutan itu sendiri. Eh, well, kalau secara finansial perusahaan sudah sustainable, saya rasa itu gampang ya. Istilahnya gini loh, kalau duit di kantong ada, mau ngapain juga gampang lah gitu. Ya artinya kayak program plasma juga kita bisa jalan, ya kan. Contohnya kayak program PSR, kerjasama dengan PSR juga bisa jalan. Program-program corporate social responsibility, CSR juga bisa jalan, ya kan. Pemerintah kan sekarang nih belakangan ini sangat memfokuskan gitu loh. Seringkali kita ditanyain terus gitu kan, apa program CSR yang sudah kalian lakukan gitu. Ya otomatis kalau kalau kemampuan finansialnya ada, pasti itu dilakukan sih gitu loh. Besar kecilnya itu relatif ya. Artinya ya aktor yang harus perlu terlibat ya biasanya kalau program CSR itu ya kita harus tanyakan ke ke masyarakat sekitar, terutama melalui camat setempat, lurah setempat atau kades setempat gitu kan. Kira-kira apa sih yang diperlukan, apa yang bisa kita bantu. Ya kalau pengalaman kami selama ini ya kebanyakan ya mungkin urusannya terkait dengan infrastruktur ya, mungkin bantu gali parit, bantu timbun jalan, dan juga mungkin kalau kita kan di kita kan ada program corporate social responsibility-nya itu ada 4 ya, HEAL namanya, HEEL ya, health, education, terus environment, sama local local knowledge gitu. Jadi ya mungkin lebih banyak kita lakukan di misalnya bantuan-bantuan sosial dalam bentuk misalnya kitanan massal atau imunisasi massal, bantuan infrastruktur gitu. Jadi ya itu bisa dilakukan selaku perusahaan dan sebagai partner ya tentu masyarakat sekitar lah gitu. Oke. Cukup jelas, Pak. Nah, ini menarik nih. Kita beralih ke Hendro ya. Nah, tadi Hendro udah denger ya, nih masa pandemi seperti sekarang nih ternyata bisnis sawit kan masih bagus. Nah, terus belakangan ini apa sih yang Hendro kerjakan bersama teman-teman di industri sawit? Mungkin bisa diceritakan, Mas Hendro. Boleh diulangin Bang, soalnya agak kurang kurang jelas gitu. Mohon maaf sebelumnya. Halo? Halo Bang.
Boleh diulangi Ya, lagi Bang, gimana pertanyaan tadi? Soalnya kurang jelas. ya, Mas Hendro bisa ceritakan apa yang sudah dilakukan di masa pandemi sekarang ini bersama teman-teman APSI. Suara. Nah, jelas ya? Istilah jelas Eh, nggak dengarnya? Dari Bang Heri sudah jelas di sini. Gimana dari Mas Hendro? Mas Hendro, apa suara saya jelas terdengar? Jelas, jelas. Mungkin lagi teknik. kedengeran sih. Jelas. Eh, di sini pertama kita dari judul kan bisnis tentang kelapa sawit gitu. Hmm. Yang kita pertanyakan di sini tuh bisnis kelapa sawit itu sangat menggiurkan, tetapi ada suatu pertanyaan yang mengganjal gitu. Menggiurkan buat siapa gitu? Bisnis kelapa sawit emang menarik, tapi menarik buat siapa gitu? Apakah bisnis sawit yang di sektor hulu, di sektor hilir, apa bisnis para pembisnis atau para petani gitu? Itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu gitu. Tetapi kami sebagai teman-teman pemuda, khususnya kami lebih bergerak ke bidang para petani gitu. Tetapi kami amati sampai pada saat ini, para petani itu belum menikmati bisnis kelapa sawit ini yang sebenarnya gitu. Kenapa kami mengomong hal demikian? Karena eh, banyak sekali pemotongan-pemotongan atau biaya-biaya yang maksudnya yang tidak bisa dinikmati oleh para petani. Misalnya harga emang sekarang kan harga TBS atau harga sekarang emang tinggi tapi tidak di petani gitu. Soalnya kan petani harus jual di toke. Toke itu memotong 200 sampai 300 eh, perak per kilo gitu TBS. Terus lagi dipotong di SP pabrik, terus dipotong lagi negara dan sebagainya gitu. Tapi di sini kami pengen menegaskan bahwa bagaimana solusi gitu dan upaya untuk gitu agar para petani bisa menikmati bisnis kelapa sawit ini untuk kedepannya gitu. Dan selanjutnya ngomong bisnis tentang kelapa sawit, kita tidak bisa cuman ngomong yang sekarang gitu. Emang sekarang bisnis kelapa sawit ini menarik, tetapi uh, ada contoh seperti komoditas-komoditas pertanian yang lainnya seperti karet, kakao, dan kopi. Dulu pernah berjaya pada masanya gitu teman-teman. Tetapi coba kita lihat sekarang gitu. Kemana mereka gitu? Apa yang terjadi gitu? Itu yang perlu kita waspadai. Karena kami merasa ketika kita udah di puncak kejayaan, uh, hal selanjutnya yaitu kemunduran gitu. Sekarang bagaimana kita menjaga supaya industri kelapa sawit ini tidak mengalami kemunduran atau seperti komoditas-komoditas pertanian kelapa sawit, komoditas-komoditas pertanian Indonesia sebelumnya gitu. Maka selain itu petani juga belum menikmati bisnis kelapa sawit ini karena produktivitasnya yang masih kurang gitu teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, produktivitas kelapa sawit baik dibandingkan dengan perusahaan swasta maupun perusahaan besar negara itu sangat jauh gitu teman-teman. Masalah produktivitasnya gitu. Oke. Itu yang Nah, perlu kita gimana Bang? halo, Mas Hendro. Nah, terus saat ini apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Hendro dan teman-teman di APSI? Oh, suaranya nggak Halo, jelas tempat sini. Halo Bang. ya. Saat ini apa yang sudah Mas Hendro kerjakan bersama teman-teman dari APSI? Oh, kalau kami sejauh ini kami di APSI itu sekarang kan masa pandemi gitu. Sekarang Hmm. kami lebih fokus ke tentang kayak pengedukasian tentang kepada pengedukasian tentang menjawab black campaign yang dihadakan oleh yang dituduhkan di industri kelapa sawit gitu. Kami mensosialisasikan kami berusaha menjawab dan mensosialisasikan oh ini loh faktanya tentang
kelapa sawit gitu. Kami lebih bergerak ke media-media sosial seperti IG, Twitter maupun status-status WA lainnya gitu, Bang. Oke. Nah, ini buat informasi ke kita semua ya, bahwa saat sekarang ini memang kan walaupun masa pandemi, itu kan posisi kita, itu kan akan susah untuk bertemu secara langsung ya. Jadi sekarang ini memang mainstream tadi yang disebutkan, banyaknya black campaign, banyaknya serang-serangan, tudingan negatif terhadap sawit, itu memang sekarang kita banyak bisa tahu itu di dunia maya ya, di dunia sosial, di media sosial. Nah, itu kalau kita buka Instagram, Twitter, Facebook, nah, terutama seperti Twitter ya, itu banyak sekali tuh partisipatif yang banyak yang tudingan atau menolak dari keberadaan minyak sawit itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik karena apa? Karena dunia sekarang ini kan kita bisa bilang dunia ini dunia tanpa batas. Udah nggak ada lagi yang namanya batas-batas suatu negara ketika sudah masuk ke dalam media sosial, ke sebuah Twitter, orang di ujung belahan utara, ketika beliau nge-tweet, itu akan langsung sampai juga ke kita yang ada di negara Asia. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi ketika borderless, ketika sudah nggak ada batas, inilah yang kemudian informasi ini akan menjadi terbuka dan akan sangat cepat untuk sampai ke banyak pihak. Bahkan yang mungkin tahu ataupun yang nggak tahu ya. Ini kan jadi PR juga nih. Nah, balik lagi ke teman ya. Kalau misalkan kondisi sekarang Pak, dengan kondisi pandemi yang bisa dibilang relatifly hampir semua industri itu galau ya. Tapi sih memang dari industri sawit, jadi justru angka pelan-pelan trennya itu akan pelan naik. Nah, kalau dari Bapak sendiri, gimana Pak melihatnya? Bagaimana kemudian perusahaan kebunan sawit bisa melakukan banyak kontribusi terhadap masyarakat atau membantu masyarakat yang sebagian besar hari ini mungkin masih tergolong susah. Kalau saya lihat sih memang industri sawit ini termasuk salah satu industri yang survive cukup strong ya, cukup kuat ya, walaupun selama pandemi ini gitu ya. Kami bersyukurlah bahwa kondisi itu terjadi gitu kan. Karena ya dapat kita lihat lah banyak industri-industri lain yang benar-benar terpukul ya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan kami kebetulan adalah salah satu industri yang boleh dibilang nggak kena, malah sebaliknya malah kami seperti yang saya bilang tadi mendapatkan windfall gitu. Cuma kalau memang menjawab kenyataan di lapangan bahwa memang tidak selalu ini translate ke mungkin harga yang baik di level masyarakat ya, yang penjual TBS seperti tadi diutarakan ya. Mungkin ada beberapa hal sih. Kalau yang mungkin ini perkiraan saya aja. Hal yang terpenting itu mungkin memang banyak sekali kualitas kebun masyarakat. Ini saya nggak ngomongin program plasma ya. Saya lagi bicarakan petani independen ya. Yang nanam masing-masing, ngurus masing-masing gitu kan kebunnya. Mungkin kesalahan mereka banyak terjadi di bibit. Jadi ya ini pengalaman kami sendiri juga. Kami juga ada melakukan pembelian TBS masyarakat. Bikin dulu ya, gitu. Ya otomatis harga yang dibeli itu tidak bisa setinggi dengan harga TBS atau sawit yang ada di market sekarang. Oleh sebab apa? Karena mungkin kadar minyaknya rendah. Mungkin OIR-nya cuma 16%, 17%, malah ada yang sampai 15%. Otomatis memang harga udah naik, secara keseluruhan udah naik. Cuma memang mungkin ada beberapa sektor petani masyarakat itu yang memang tidak bisa menikmati sampai full kenaikan harga tersebut yang disebabkan oleh tadi karena faktor kualitas daripada TBS yang dihasilkan gitu loh. Terutama dari segi kadar minyaknya OIR-nya. Karena itu kenapa? Karena ya pakai bibit yang salah gitu. Karena kan kalau tanaman kelapa sawit kan sekali ditanam ya sudah gitu loh, nggak bisa apa-apa lagi gitu kan kalau bibitnya salah. Nah, makanya memang saya lihat program PSR yang digencarkan pemerintah sekarang ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya ke depannya ya. Jadi ini kan program replanting perkebunan sawit rakyat
yang dananya juga dihibahkan oleh pemerintah ya kan 30 juta per hektar. Saya ngelihat itu menjadi salah satu potensi solusi untuk perbaikan ke depannya sih. Artinya mereka replanting dan replanting dengan material yang bagus, dengan tata kelola perawatan dan pemupukan yang proper, yang standar, ya itu otomatis akan menghasilkan yield yang tinggi. Dengan OIR yang baik, ya otomatis harga jual TBS-nya bisa maksimal sesuai dengan harga pasar gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang di luar kontrol mereka sih kalau saya lihat, karena ya memang sudah kesalahan dari awal, mungkin penggunaan bibit yang salah gitu. Hmm. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Seman ya, bahwa ada kemungkinan kenapa harga TBS dari petani swadaya bukan plasma, kan itu biasa asal usul bibitnya tuh kurang jelas. Nah, jadi itu kemudian menjadi sebuah perbedaan perlakuan di mana harganya biasanya cenderung dia lebih turun. Tapi memang kalau persoalan TBS ini sebenarnya memang menarik ya, karena kalau kita tahu seperti tadi Mas Hendro sebutkan di Bengkulu, memang kondisi di Indonesia di berbagai daerah produksi TBS, tandan buah segar ini, memang kita masih banyak mengalami masalah karena rantai pasoknya itu panjang. Di mana di satu sisi petani sendiri sebagian besar kebanyakan juga swadaya, nah mereka juga nggak punya mitra perusahaan perkebunan. Jadi mereka tadi disebutkan oleh Hendro kan harus lewat toke, harus lewat pengepul lah istilahnya. Nanti pengepulnya ada pengepul kecil, pengepul sedang, pengepul besar. Nah baru kemudian bisa sampai ke pabrik. Jadi harganya terdiskonnya memang sangat besar, dan ini yang memang juga menjadi masalah banyak pihak. Jadi terutama petani-petani swadaya. Makanya kalau nanti mungkin teman-teman juga bisa ya ikutan di kita itu ada namanya di Info Sawit, ada namanya forum FGD, jadi Focus Group Discussion, itu khusus untuk sawit berkelanjutan. Nah salah satunya yang suka kita bahas ya memang mengenai ini rantai pasok hasil panen petani. Jadi bagaimana tuh TBS itu dihasilkan dan kemudian sampai kreditnya tuh kayak apa gitu loh, sehingga kadang-kadang harga yang diterima si petani ini sangat-sangat terdistorsi gitu. Kalau tadi yang Pak Seman jelaskan sendiri itu lebih kurang perusahaan itu kan punya kewajiban ya Mas Hendro. Mereka itu punya kewajiban untuk melakukan pembelian TBS itu berdasarkan keputusan Disbun. Nah, kalau di daerah-daerah ya Disbun setempat. Jadi yang mungkin nanti bisa Mas Hendro bantu ya ke teman-teman petani di lapangan, seperti daerah Bengkulu ya, mungkin Disbun Bengkulu itu coba diperhatikan juga, dipastikan apakah mereka sudah ada yang namanya rapat bersama untuk menetapkan harga pembelian TBS. Nah, dari situ bisa disosialisasikan ke petani, kelompok-kelompok tani, koperasi, supaya mereka juga tahu, oh harga ketetapan dari pemerintah berapa. Nah, itu nanti akan ada pengurangan. Nah, pengurangan itu biasanya sebesar biaya transportasi dari satu titik ke titik ke tempat pengepulan di perusahaan. Nah, mungkin saya balik lagi ke Mas Hendro ya. Kalau misalkan, halo? Izin masuk boleh nggak Mas? Masalah Ya, boleh. PSR tadi. Gini, masalah PSR. Oke, pertama masalah kesenjangan harga gitu kan di petani masyarakat gitu. Di Riau itu sekarang kan TBS itu udah mencapai 2.800 gitu. Iya. Sedangkan di Bengkulu di pabrik itu masih 2.300. Itu juga nggak tahu gitu. Mungkin kayak petani itu banyak juga yang menanyakan masalah itu gitu. Itu kenapa bisa terjadi kesenjangan harga antar provinsi bisa sampai Rp500 kayak gitu. Itu yang pertama. Masalah PSR gitu. Masalah PSR kebetulan alhamdulillah bapak saya di kampung itu sebagai ketua kelompok tani yang mengurus masalah PSR gitu. Pas saya pulang kemarin itu ada orang-orang dinas perkebunan datang ke rumah. Terus saya iseng-iseng nanya gitu, Pak. Iseng-iseng nanya mengenai tentang teknis agronomi tentang kelapa sawit gitu. Tetapi jawaban mereka tuh di luar dugaan saya gitu. Marah mereka jawab karena mereka tuh nggak tahu, istinya itu mereka tuh nggak tahu tentang teknis agronomi tentang kelapa sawit gitu. Kami ini sebagai penyuluh
tanaman pangan dan tanaman hortikultura gitu. Itu yang dijawab. Ternyata benar di lapangan masyarakat mendapatkan masyarakat tuh tadi kan nggak tahu nih, bapak saya tanya kan, dia mereka nggak tahu tentang teknis agronomi, bibit yang abnormal, tentang seleksi bibit, tentang SPH, tentang pupuk tempat cara dan sebagainya, itu mereka tuh nggak paham gitu Pak. Jadi datang bibit gitu, datang bibit semua itu diterima oleh petani gitu. Untung ada saya di sana, saya tanyakan, saya langsung tuh saya mendapatkan, alhamdulillah kan mendapatkan ilmu dari kampus gitu. Pak, ini bibit-bibit yang abnormal, ini bibit-bibit kelainan genetik gitu. Ini nggak bisa, ini harus diseleksi, saya bilang kan. Ini harus dipulangin lagi. Kalau nggak mungkin, ini kan kebutuhan di tempat saya ada saya gitu. Bagaimana tentang kelompok-kelompok tani yang lain gitu, yang nggak ada penyuluh tersebut gitu. Mereka saya tanya sendiri sama penyuluh, sama pengawasnya, mereka nggak paham tentang teknis agronomi kelapa sawit itu sendiri gitu. Tentang masalah pembuatan, ada juga pembuatan terasiring gitu. Masa terasiringnya dibuat itu saya ukur sendiri, punya bapak saya itu pas saya pulang itu terasiringnya udah jadi. Saya ukur sendiri terasiringnya itu berjarak 12 sampai 13 meter gitu. Itu saya ukur 1 hektar, jadi SPH itu cuma dapat 80 pokok sampai 90 pokok gitu. Bagaimana intinya kesimpulannya kita masyarakat udah berharap lebih nih. Mereka dengan adanya PSR ini akan menambah produktivitas sawit mereka gitu. Tetapi dapat saya jamin kalau tidak ada suatu lembaga penyuluh yang benar terhadap teknis agronomi kelapa sawit, maka urgensi dari PSR ini nggak bakal tercapai gitu. Bagaimana bisa tercapai? Sedangkan SPH-nya aja tidak mencapai SPH normal gitu. Sedangkan untuk bibitnya aja yang ditanam oleh masyarakat itu bibit-bibit yang abnormal. Bahkan gitu. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mungkin itulah tergerak juga bagi saya dan teman-teman lain bagaimana kita selain kita langsung terjun mengedukasi para petani, kami juga langsung kayak mendorong gitu, kayak mendorong lembaga-lembaga kayak pemerintahan daerah atau pusat gitu untuk adanya suatu penyuluh tentang petani kelapa sawit ini. Sedangkan dalam undang-undang penyuluh itu kan kelapa sawit sudah masuk komoditas strategis gitu. Di dalam undang-undang penyuluhan itu udah termasuk, sebenarnya udah ada, seharusnya udah ada suatu lembaga atau bidang penyuluh tentang petani kelapa sawit gitu. Demikian Bang. Kalau saya Jadi boleh menarik ya. Kalau saya boleh nanya, kasus PSR tersebut, itu apa memang program PSR-nya itu nggak dikawinkan dengan perusahaan inti ya? Kelompok taninya tersebut, apakah memang dana PSR itu dicairkan di Bengkulu, kasus di Bengkulu tadi itu? Apakah memang dana tersebut dicairkan tanpa ada kerjasama dengan perusahaan inti ya? Mohon maaf Bang, bisa diulangin lagi? Oh, nggak kedengeran ya? Ya, Menanggapi tadi mengenai yang ada dana PSR di Bengkulu yang istilahnya tadi tidak ada penyuluhan, bibit juga nggak jelas dari mana gitu. Saya nggak tahu apakah, setahu saya kan kalau PSR itu harusnya dikawinkan dengan kerjasama dengan perusahaan inti ya. Apakah memang di Bengkulu tidak harus seperti itu? Baiklah Pak, saya menjawab. Di Bengkulu sistemnya enggak Pak. Jadi orang dinas itu langsung kepada kelompok tani gitu. Misalkan pemilihan bibit. Jadi pemilihan bibit itu emang dia langsung ke eh, pembibitan terdekat gitu Pak. Oke kan ada kerjasama antara kelompok tani dan pembibitan kelapa sawit terdekat gitu. Tetapi buktinya di lapangan itu yang dikirim oleh perusahaan, kan perusahaan pembibitan kan Pak. Perusahaan pembibitan itu mengirimkan barang-barang yang tidak diseleksi terlebih dahulu gitu Pak. Ya yang datang oleh, emang sih dia bilang kalau yang tidak baik itu boleh kalian kalian seleksi, kalian balikin lagi gitu. Tetapi masalahnya petani itu nggak tahu kalau itu tuh baik atau buruk gitu Pak. Kan Iya. datang bibit bertruk-truk gitu, langsung dibongkar aja di kebun-kebun masyarakat itu gitu, tanpa ada pengawasan dari pengawas gitu. Jadi petani itu menerima bibit-bibit yang saya yang tidak diseleksi oleh perusahaan pembibitan itu tersebut gitu Pak. Memang setahu saya sih Dinas Perkebunan tuh ada apa ya, ada rekanan-rekanan ya, perusahaan-perusahaan yang udah memang punya namanya izin penangkaran ya, izin penangkaran bibit gitu.
harus, ya nggak tahu kalau di lapangan ada permainan atau apa ya, tapi kalau logikanya kalau memang itu proper sih harusnya perusahaan-perusahaan yang punya izin penangkaran itu harusnya sih jelas ya, memang bibitnya dari mana, dari PPKS misalnya gitu kan, pasti ada sertifikatnya gitu. Mungkin yang perlu ditelusuri ya itu tadi, si perusahaan pembibitan yang menyuplai bibit itu apakah punya izin penangkaran gitu loh. Setahu saya harus ada izin penangkaran gitu. Kalau nggak ada, ya artinya memang itu mungkin permainan di lapangan gitu. Gitu. Yang rugi ya Iya siapa? Pak. Nanti yang rugi ya petani sih. Karena nanti pada saat tanamannya sudah besar ya keluarnya dura lagi gitu. Itu ya. Yang akhirnya nggak bisa dapat harga yang optimal kalau seperti itu. Memang. Mungkin mesti Itu ditelusuri si istilahnya tuh, istilahnya kalau teman-teman di Medan itu namanya mariles. iya, makanya harus di make sure bahwa bibit yang disuplai oleh si perusahaan pembibitan ini apakah dia punya izin penangkaran. Setahu saya harus punya izin penangkaran ya. Gitu. Dan itu harusnya jelas Eh, gitu loh. Setahu saya sih dari PPKS semua bibitnya gitu. iya Pak. Emang emang saya tahu kalau pembibitan ini emang mungkin udah ada gitu Pak. Emang benar ada izin penangkaran dan sebagainya gitu Pak. Tetapi Hmm. nggak bisa kita tampilkan juga kan bahwa di dalam 100% di dalam proses pembibitan itu 30% itu seleksi gitu. Kita kan udah mempelajari gitu Pak. 30% itu seleksi. Tapi yang menurut saya gitu, 30% yang diseleksi ini juga dijual kepada masyarakat gitu Pak. Ya itu Bukan gawat kalau kayak jadi gitu, itu kan permainan ya. saya langsung sendiri datang itu semuanya itu diangkut gitu Pak. Yang udah mencapai standar itu yang 75 cm ke atas gitu kan. Mungkin standarnya dari dinas tuh 75 cm ke atas gitu. Pokoknya yang udah 75 cm ke atas itu langsung mungkin di start 7 bulan 8 bulan itu langsung langsung dibawa ke kebun gitu Pak. Jadi Mas pokoknya itu jadi dinas tuh berapa sekitar 5 atau berapa kelompok tani di kabupaten saya gitu, di Kabupaten Kumuku itu langsung dianjurkan oleh dinas perkebunan itu untuk mengambil bibit langsung di sini di penengkaran ini gitu Pak. Jadi petani itu nggak, jadi kelompok tani itu nggak bisa milih mau mau ngambil bibit di sana gitu. Pokoknya dia langsung di sini. Jadi bahkan kemarin tuh sempat nunggu sampai 6 bulan gitu di bibitnya itu padahal areal petani itu udah siap, dia siap tanam gitu. Tetapi pembibitannya ini belum sampai nunggu sampai 6 bulan gitu. Makanya saya bilang tadi nggak diseleksi. Pokoknya yang tumbuh itu langsung dibawa gitu Pak. Nggak ada tahap seleksi, tahap 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 pre-nursery dulu dan sebagainya itu menurut saya nggak ada gitu. Karena over permintaan tadi. Ya itu sebenarnya tugasnya dinas sih untuk untuk melakukan monitoring ya terhadap perusahaan yang menangkar bibit ya. Tapi ya nggak bisa ngomong deh kalau kenyataannya beda di lapangan ya itu urusannya udah non teknis ya. Susah gitu loh ngomongnya kalau Eh, kayak gitu. Ya. Ya. di sini saya ingin menegaskan aja itu masalah lagi-lagi tuh kalau bicara manusia itu kita bicara pengawasan, bicara regulasi, bicara aturan gitu Pak. Untuk membatasi manusia itu ya dengan regulasi, dengan pengawasan, dengan aturan yang ketat gitu Pak. Saya yakin dengan adanya regulasi yang tepat, dengan adanya pengawasan yang baik, tadi maka program-program PSR kayak gitu bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Ya, makasih Mas Hendro. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau daerah Bengkulu ini memang setahu saya kan banyak ya petani-petani mandirinya dan memang kalau kita lihat dari produksinya juga memang sebagian besar itu justru mereka itu dihasilkan dari produksi TBS itu dari petani yang lebih besar sampai hari ini. Nah, apa yang dilakukan tadi sama Mas Hendro itu apa atau tadi yang dikomentari itu memang merupakan fakta juga di lapangan masih banyak memang kalau kita bicara kemampuan atau teknis kemampuan dari penyuluh itu memang mereka masih pakemnya itu hortikultura tanaman-tanaman tanaman-tanaman pangan. Nah mereka juga banyak yang nggak paham tentang sawit. Nah jadi mungkin bagian tugas dari teman-teman milenial lah yang paham tentang sawit untuk mau nih ikut ngebantu para penyuluh-penyuluh di tingkat lapangan gitu Mas Hendro ya.
Ini termasuk di Bengkulu nih ada Mas Iya, Hendro Pak. sama teman-temannya, mereka ngebantu. Nah mungkin teman-teman di daerah lain juga bisa tuh nanti ngebantu kalau emang ternyata teknis tentang budidaya sawitnya penyuluhnya kurang, ya teman-teman yang ngerti sawit atau yang emang punya background belajar tentang sawit, ya itu juga harus mau ngebantu gitu loh. Supaya apa? Tadi kan yang ditakutin kalau misalkan itu dibiarin, nah nanti ketika ditanam, nah hasilnya penderitaannya tuh sampai nunggu replanting lagi tuh bisa 25 tahun ya. Nah, ini kan apa ya, ini jadi PR juga nih buat teman-teman semua yang pada ikut Instagram, anggota APSI maupun yang saat ini juga di daerah lain mungkin sudah bisa atau juga melakukan hal yang sama seperti yang Mas Hendro dan teman-teman lakukan. Nah ini sih menarik ya Mas Hendro ya. Jadi, seperti kita tahu juga kalau misalkan kita bicara tentang sawit ini kan, atau Mas Hendro sendiri yang memang orang tuanya juga sawit, kan memang banyak banyak cerita-cerita yang mungkin juga udah diceritakan oleh orang tuanya ya, bahwa yang namanya sawit itu bagaimana keberpihakan pemerintah, lalu bagaimana perizinan, dan bahkan juga bagaimana hari ini masih banyak kesulitan-kesulitan yang itu banyak juga dihadapi oleh para petani sawit. Nah itu juga mungkin jadi PR juga tuh buat teman-teman yang hari ini ada di daerah-daerah sentra-sentra sawit untuk mau bantu ya. Jadi apa yang terjadi hari ini itu memang bukan baru hari ini, atau tadi Mas Hendro ceritain itu bukan baru kejadian sekali dua kali. Memang selama ini banyak yang kejadian seperti itu. Nah, inilah makanya kita butuh nih komunikasi via Instagram, via Twitter, via Facebook supaya makin banyak nih teman-teman yang lain juga tahu. Oh di tempat saya juga ada, oh tempat saya juga ada. Nah itu supaya terus dikomunikasikan. Karena kita berharap begini ya, jadi kan persoalan produktivitas tadi itu kan yang digarisbawahi Mas Hendro itu kan memang menjadi persoalan banyak petani, nggak cuman yang ada di Bengkulu, tapi di berbagai daerah juga banyak, di Aceh, di Sumatera, di Riau, dan di Kalimantan ataupun Sulawesi itu juga banyak yang mengalami persoalan itu. Nah, bukan karena disengaja, tapi memang akibat adanya ketidaktahuan. Ketidaktahuan dari yang mungkin nyuplai benihnya tanpa disortir, ketidaktahuan dari orang yang kemudian menanamnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, makanya dari kita, dari Info Sawit itu kita juga selalu menyarankan untuk para petani ini, para petani sawit itu harus memiliki yang namanya, tadi Mas Hendro juga udah sebutin tuh, kelompok tani. Nanti di tingkatan besarnya mungkin harus berkumpul lagi, ada koperasi, atau nanti ada kumpulannya lagi namanya asosiasi petani. Nah, dari tempat-tempat itulah nanti kita berharap teman-teman petani sawit yang ada di lapangan juga bisa saling belajar satu sama lain. Nah, makanya menariknya gini kalau kita bicara petani kan, saya balik ke Pak Seman nih. Kemitraan petani seperti apa Pak yang sampai hari ini sudah dijalankan oleh perusahaan PT Cisadane? Kalau kita formatnya ada bermacam-macam ya, tergantung lokasi kebun kita. Jadi contohnya kalau di Sumatera Utara, kalau kebun yang di Labuan Batu, sifat kerjasamanya itu dengan petani PSR tadi. Kebetulan ini baru mulai, ya kan? Kami ada mulai 300-an hektar lebih dengan 2 kelompok tani. Lalu kalau kebun kami yang di Sumut, satunya lagi di Kabupaten Tapanuli Selatan, itu memang ada kerjasama, tapi itu kerjasama bagi hasil ya. Artinya memang kami komit sebagian persentase daripada, jadi masyarakat plasmanya itu tidak mempunyai lahan, tapi kami bagi hasil dari hasil yang kita sudah produksikan. Kami ada MOU, jadi memang itu purely formatnya bagi hasil gitu ya. Nah kalau di Sumatera Selatan untuk 3 kebun kami di Sumsel itu formatnya beda lagi, itu benar-benar plasma murni, artinya memang masyarakat menyerahkan lahan, lalu lahannya kami tanami, lalu ada perjanjian MOU plasma, inti plasmanya dengan perusahaan. Jadi memang tidak ada format yang baku, jadi itu memang masing-masing daerah ada masing-masing tuntutan masing-masing yang kita harus sesuaikan dengan kondisi di lapangan, gitu, kira-kira. Tapi sejauh ini kalau melihat dari kemitraan yang sudah berjalan, Pak, apakah ada hambatan atau ada ketidaksesuaian di dalam perjalanan kemitraan itu apa gimana, Pak? Atau ada pengalaman apa yang menarik yang mungkin bisa diceritain? Memang
program kerjasama dengan masyarakat atau plasma ini memang gampang-gampang susah sih. Apalagi sekarang pemerintah kan mengharuskan 20% lahan untuk menjadi plasma ya. Dan ini merupakan suatu tantangan yang sangat besar sebenarnya ke depannya juga untuk kebun-kebun di daerah-daerah tertentu yang lahannya sebenarnya udah nggak ada lagi gitu loh, ya kan. Nah kalau lahannya udah nggak ada lagi, apa yang terjadi dengan HGU perusahaan inti gitu loh? Apakah harus dipotong 20% kah gitu? Dan pertanyaan berikutnya, kalau sudah dipotong 20%, dibagikan ke masyarakat yang mana gitu kan? Nah itu pemerintah setempat pun nggak ada yang bisa jawab gitu loh. Jadi memang ya kalau saya bilang ini memang case by case basis gitu loh. Ya kearifan lokal lah, pinter-pinternya perusahaan untuk melakukan manuver-manuver untuk bernegosiasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Jadi memang tidak ada formula yang baku karena memang peraturannya ya boleh saya bilang dibuat dengan begitu mudahnya tanpa memikirkan jangka panjangnya gitu loh. Kadang-kadang kan pemerintah kita ini kan gampang bikin peraturan di atas kertas saja nih gitu loh, nggak mikirin jangka panjangnya gitu. Ya contohnya kayak tadi saya bilang, perpanjang HGU harus plasma 20%, tapi areal tersebut udah nggak ada lagi, ya kan? Di daerah-daerah tertentu memang udah nggak ada areal lagi 20% dijadikan plasma. Jadi apa yang harus terjadi? Apakah HGU inti harus dipotong kah? Kalau sudah dipotong, dibagikan ke siapa? Gitu loh. Ke siapa? Iya, itu semua nggak jelas gitu loh. Ya itu kearifan lokal lah, pinter-pinternya perusahaan aja untuk bermanuver. Gitu. Gitu Ya aja. Pak, makasih Pak. Ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi kadang kan ada orang nih, kalau kita dengar di berita atau kita dengar ada tuntutan itu masalah HGU ya. Nah, tapi HGU itu ya memang sebuah kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memiliki yang namanya hak guna usaha. Tapi memang akhirnya ada problem-problem juga yang itu timbul di kemudian hari yang terkadang bingung juga, perusahaannya sendiri bingung mau bagi ke siapa. Karena masyarakat itu kan, kalau kita bicara masyarakat, dari ujungnya kebun itu semua masyarakat, belum yang agak jauhnya juga masyarakat. Jadi ini kenyataan yang harus teman-teman semua juga tahu bahwa kompleksitas problem, apalagi udah masalah lahan, itu emang nggak mudah di kebun sawit. Karena kalau orang saling mengklaim, kemudian nggak ada yang nengahin, juga akan ribut. Tetapi di satu sisi perusahaan sendiri butuh yang namanya comfortable, jadi kenyamanan dalam usaha. Nah ini yang teman-teman juga di lapangan juga perlu bantu. Nah saya balik ke Mas Hendro nih. Nah Mas Hendro sendiri orang tua petani plasma atau swadaya Mas? Atau Mas Hendro sendiri udah jadi petani sekarang? Petani swadaya Pak. Jadi Petani kalau di swadaya. sana sistem, jadi kalau dari perusahaan kan ada juga perusahaan-perusahaan besar di sekeliling gitu. Tapi Iya plasma. nggak ada yang plasma Pak. Jadi mereka kayak cuman kayak apa ya, kebun, jadi dibuat kebun desa lah gitu Pak. Jadi satu desa itu mendapat sekitar 10 sampai 15 hektar gitu Pak. Jadi itu tadi antara perusahaan, antara petani dan perusahaan itu ada sekat gitu Pak. Jadi emang kalau produksi produktivitas sawit di PT atau di perusahaan itu kan emang tinggi gitu, tapi sayang sekali tidak sama di beda jauh sama di petani gitu Pak. Itu. Dan ada banyak perusahaan-perusahaan besar itu juga tidak pernah pengen mengajar petani-petani di sekitarnya sebagai CSR-nya kah, sebagai apanya kah gitu Pak. Tapi di sini kami juga berpikir gitu, kenapa sih nggak aja di Indonesia kan petani rakyatnya sekitar 4 juta hektar lebih kan gitu. Kenapa nggak dibuat aja kayak sistem perusahaan, dikasih satu asisten gitu. Satu asisten kan biasa menguasai 1.000 sampai 1.500 hektar gitu perkebunan kelapa sawit gitu. Kenapa nggak dikasih aja berapa gitu kan, dikasih satu asisten gitu, kan benar-benar yang paham tentang teknik agronominya dan sebagainya gitu. Menurut saya kenapa? Karena di PT aja, di perusahaan-perusahaan, mungkin di perusahaannya Bapak ini kan di PT aja para asisten itu mungkin diajarin dulu gitu. Ini kami kan udah belajar nih di kampus gitu tentang agronomi kelapa sawit.
di PT itu diajarin lagi itu di MT itu selama 8 bulan gitu itu baru bisa memegang suatu kebun gitu apalagi di masyarakat yang nggak ada Masyarakat. namanya MT nggak ada namanya tentang penyuluhan dan sebagainya gitu kalau bisa kalau mau ya udah di MT-im aja gitu butuh berapa berapa penyuluh gitu ya udah di MT aja Hmm. gitu sesuai kayak perusahaan-perusahaan udah kasih ke masyarakat gitu biar dia langsung menangani permasalahan-permasalahan di permasalahan-permasalahan di perkebunan masyarakat tersebut tuh saya yakin pasti produktivitas sawit masyarakat sama dengan produktivitas perusahaan gitu. Soalnya petani itu lebih bisa royal tuh Pak dibandingkan perusahaan gitu. Perusahaan mungkin ada budgetingnya gitu. Harus ada kayak ada budgetingnya dan sebagainya. Kalau petani itu di petani tempat saya itu mereka mupuk itu bisa sampai 3 kilo Pak satu pohon gitu. Kayak lihat nih di tetangga samping mupuk urea 3 kilo. Dia juga mupuk urea 3 kilo gitu. Jadi cuman kayak modal modal tiru-tiruan aja gitu. Ilmu tiru-tiruan aja. Kan itu Tapi kan kalau sangat tetangganya mubazir gitu. punya lebih, biasanya dia 3,5 kilo atau 4 kilo pupuk ya, gitu ya. Gitu kan. Iya sih. Nah itu menarik sih memang. Jadi kalau kita bicara praktek budidaya ini kan harusnya namanya pemupukan itu kan teorinya tepat dosis, tepat sasaran ya. Jadi Iya. nggak bisa sembarangan juga dan itu memang ada ilmu agronominya. Jadi buat teman-teman nih yang ngelihat Instagram malam ini ya teman-teman juga bisa kasih tahu nih kalau orang tuanya jadi petani atau sebagai petani swadaya sendiri. Nah itu harus tahu bahwa untuk mupuk pun itu ada teorinya dan itu ada ilmunya untuk melakukan pemupukan sawit yang sehat itu seperti apa. Jadi nggak bisa asal punya duit banyak, beli pupuknya banyak, lalu pupuknya semua ditaruh. Itu tadi Mas Hendro pesen kan itu lebih kurang begitu. Jadi hati-hati kalau mau mupuk, jangan sampai nanti juga terlalu over. Karena kalau terlalu over juga biayanya pasti terlalu tinggi gitu Mas Hendro ya. Oke, kita akan lanjut lagi Mas Islam. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan untuk para narasumber kita. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram Live. Ini mungkin Coba bisa dibacakan. dari Natasha Angelisa. Ya, apa Nah, ya indikator keberhasilan bisnis kelapa sawit merespon penolakan CPO Indonesia di Uni Eropa? ya silakan Pak Seman dan Mas Hendro nanti bisa mengomentari. Silakan Pak Seman. Apa saja indikator keberhasilan bisnis kelapa sawit? Maksudnya seberapa berhasilnya kita untuk melawan black campaign ya? Lebih kurang gitu Pak. Saya rasa memang kurang sih. Ya, jadi bulan-bulanan makanya sama. Ya kurang sih kalau saya bilang memang kurang sih. Ya memang effort atau usaha untuk upaya untuk melawan black campaign ini harus lebih besar lagi gitu. Kalau dibilang apakah kita berhasil, ya dibilang dari berhasil kurang kurang. Ya siapa yang harus terlibat ya kita minta sih sebenarnya ya mungkin dimulai dari pemerintah ya mungkin BPDPKS juga mungkin ya dari pemerintah lah yang harus ya, tetap bikin tetapnya nah ya memang sebetulnya black campaign ini ya memang udah ya namanya black campaign gitu loh apa yang kita ngomong itu pasti salah gitu. Jadi memang kuat jangan cukup keras jadi kalau jawaban tetapnya tadi ya ketika sekali Ya, Kak, halo, udah Pak. ya Mungkin bisa dilanjutkan Mas Hendro. Kira-kira apa nih indikator keberhasilannya untuk merespon penolakan isu-isu negatif? Jangankan izin masuk Bang Mas gitu.
Iya. jangankan Uni Eropa ya, kemarin aja di mana itu, di supermarket mana gitu, itu ada penolakan terhadap industri kelapa sawit. Itu ada di dalam coklat apa gitu, itu dia kayak ngasih label gitu, tidak mengandung minyak kelapa sawit gitu. Jadi di Hmm. sini yang kita butuhkan tuh suara dari teman-teman semua, suara dari kalangan muda, dari penggiat-penggiat media sosial gitu. Mari kita menyuarakan ini loh fakta tentang kelapa sawit gitu. Kita menjawab Hmm. mitos-mitos itu semua gitu teman-teman. Jadi jangan cuman jangan cuman mitos dan fakta itu cuman ada di buku Pak Tungkot itu doang gitu. Mari kita publikasikan ini loh fakta tentang kelapa sawit gitu. Kita sempat dipublikasikan gitu. Jangan cuma sampai di buku. Sekarang kan orang malas baca buku, tapi orang kan lebih giat di media sosial gitu. Udah kita angkat itu buku ke media sosial gitu. Itulah salah satu Hmm. kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda sawit Indonesia gitu. Di sini Hmm. dan lagi gini, ternyata lawan kita tuh nggak cuma Uni Eropa. Ternyata teman yang lawan lawan saat itu mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia gitu. Saya tergabung dalam IOM mahasiswa pertanian gitu. Dalam suatu acara, mereka itu membahas tentang kelapa sawit gitu. Malah menjelek-jelekan kelapa sawit gitu, teman-teman. Karena kita juga nggak bisa menyalahkan mereka gitu. Karena mereka termakan dari black campaign tersebut gitu, teman-teman. Hmm. Sayangkan kan, mahasiswa pertanian Indonesia itu termakan oleh isu-isu black campaign tersebut gitu. Apalagi para bukan yang bukan tentang pertanian sama sekali gitu. Maka yang dapat kami sampaikan di sini yaitu, mari teman-teman, para pemuda, para penggiat media sosial, mari kita sama-sama menyuarakan gitu. Mungkin untuk cari literaturnya mungkin bisa tuh buku mitos dan fakta dari Pak Tukut Sepayung gitu ya, teman-teman. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan mungkin Mas Islah, langsung kita lihat pertanyaan keduanya. Selanjutnya langsung ditujukan kepada Mas Hendro ya. Ini katanya dari uh, Al-Hati. Nah ini Mas, bagaimana cara ikut gabung ke APSI Mas? Nah tadi kan dijelaskan tuh APSI, kayak gimana mungkin cara gabungnya. Eh, Baiklah, jadi kalau sekarang kami masih dalam proses merintis suatu organisasi. Biasalah kalau masih proses merintis gitu. Cuma teman-teman terdekat, teman-teman di perguruan tinggi, teman-teman di Politeknik Kelapa Sawit gitu. Kami juga di sini juga sangat membuka diri gitu bagi teman-teman yang ada beretikat baik untuk gabung, untuk join bersama kami dalam mensosialisasikan tentang kelapa sawit gitu. Mungkin hal itu nanti bisa kita obrolin aja di belakang gitu, Mas. Nanti bisa aja langsung di DM aja Nge-DM di. ya. Ini bahasanya kalau anak sekarang kan nge-DM, jadi direct message ya. Jadi buat Iya. teman-teman nih saya promosiin deh. Kita dari Info Sawit promosiin APSI ya buat teman-teman yang hari ini di daerahnya mungkin pengen bergabung sama APSI atau bikin cabang lah di daerah-daerah supaya ada anggota APSI yang ngebantu advokasinya industri sawit, nanti kerjasama sama perusahaan atau sama pemerintah daerah, itu bisa menyuarakan bagaimana sawit itu yang baik, yang benar, budidaya seperti apa. Dan yang tadi Mas Hendro sebutin tuh kan, harus mau juga tuh ngelawan negatif campaign kalau ada acara-acara yang dia terlalu bersuara negatif tentang sawit, teman-teman juga bisa tuh ngejelasin sawit itu seperti apa kayak gitu. Oke, saya beralih ke Pak Seman ya. Gimana nih Pak dari Bapak sebagai perusahaan sawit melihat hari ini kita lihat nih ada anak-anak muda nih seperti APSI yang mereka mau loh ngebantuin perusahaan-perusahaan sawit untuk ngebela masa depan sawit. Monggo Pak. Saya terus terang baru tahu nih, dan saya sangat berterima kasih dan saya bangga nih kepada kalian yang muda-muda mau terlibat dalam industri kelapa sawit ya, karena kayak di Malaysia gitu contohnya, industri kelapa sawit itu dianggap industri yang apa ya, dirty, dangerous. Mereka ada istilahnya ya, 3D atau apa gitu, dirty, dangerous,
apalagi lupa saya degrading gitu atau apa gitu ya, dianggap kalau kerja di perkebunan atau di perkebunan kelapa sawit itu dianggap pekerjaan yang kotor, berbahaya dan merendahkan martabat gitu loh. Itu di Malaysia gitu loh. Ya makanya industri sawit di sana nggak bisa berkembang lagi, ya kan. Mereka perlu tenaga kerja yang datang dari luar dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya anak-anak muda yang yang mau nih, misalnya mau buka kebun, bekerja di kebun, ya kan, mempromosikan industri kelapa sawit, saya rasa ini sangat-sangat bagus gitu. Karena kan kecenderungan ini lulusan zaman sekarang keluar-keluar mau kerjanya di kantor gitu. Kami gitu kan, karena kalau interview orang gitu kan mau kerja di kebun gitu, tanyanya wifi-nya ada nggak di sono gitu. Kalau ada Benar, benar, benar. gitu. Jadi yang dipentingin sinyal telepon dulu gitu ya. Susah kalau kayak gitu gitu kan. Ya memang kerja di perkebunan kelapa sawit nggak gampang. Memang itu secara fisik melelahkan dan sebagainya. Tapi saya rasa rewardnya juga cukup baik gitu loh. Ya kan. Jadi memang ini saya berterima kasih juga nih sama Info Sawit udah saya jadi tahu nih ada asosiasi seperti ini gitu. Pemuda-pemuda seperti Pak Hendro nih patut diacungkan jempol lah. Ya, oke. Itu Mas Hendra ya. Jadi responnya positif tuh dari perusahaan sawit. Nanti kalau di Muko-Muko tuh Agromuko-Muko ya. Itu kan bisa didatengin, Ya, nanti ya, ketemu sama benar Agromuko. deket ya daerahnya ya. Ya benar Agromuko, Pak. PT Agromuko. Iya. Kebetulan saya juga udah pernah tuh sampai sana. Itu kan kalau nggak salah dulu VP-nya tuh rata-rata itu orang-orang dari Malaysia atau dari Ya, India ya. Nah, itu kamu bisa datengin mereka, bilang aja udah ngobrol sama orang info sawit. Nah, nanti mereka mau tuh sponsorin kamu. Asal kegiatannya yang bagus gitu. Nanti kita bantu dari benar, sini Pak. approach buat mereka. Baik, Pak. Baik, 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 Kan baik. Ya. lulusan Citra Baik, Pak. Widya kan? Jebolan Citra Widya kan, Ya, Pak Pak. Hendro? Nah, yang punya Citra Benar, Widya Pak. kan kebunnya di Muko-Muko kan? Grupnya Citra Widya kan punya kebun di Muko-Muko, bukan? Ya, benar. DDP, Pak. DDP ada di Iya, Muko-Muko juga, Pak. ya, DDP itu kebunnya besar di sana itu. Ya kita berharap ya APSI ini bisa maju lah, bisa terus berkembang lah supaya banyak anak-anak muda yang terlibat kan. Gitu. Baik, Pak. Oke, Mas Isla ada lagi coba pertanyaan-pertanyaan dari netizen kita nih yang ngelihat. Ya, ini masih ada, mungkin cukup menarik nih untuk Pak Nah, coba. Iman. Oke, udah muncul belum? Belum muncul ya? Belum, masih yang bagaimana cara gabung ke APSI? Coba dibacain aja. Oke, untuk menghindari konflik antara pengusaha dan petani, apa yang perlu dilakukan? Udah muncul belum? Oh, udah ya. Nah, mungkin nih Pak Seman nih Pak yang bisa jawab Pak. Coba Pak. Ya, ini kalau ini ya balik lagi seperti saya bilang tadi, ini kearifan lokal ya. Artinya tiap daerah ada keunikannya masing-masing. Ya ujung-ujungnya ya kita sebagai perusahaan ya harus pandai-pandai mengambil hati masyarakat lah ya. Kita melakukan manuver-manuver, ya give and take lah. Artinya nggak bisa give juga terus-terusan, nggak bisa take terus-terusan. Artinya give and take. Ya kan, give and take itu artinya ya ada yang di give, ada yang di take gitu loh. Ujung-ujungnya ya negosiasi, musyawarah, diskusi sampai terjadi suatu kesepakatan. Ya kayak contohnya kami kalau dibilang nggak ada konflik ya enggak. Konflik sewaktu-waktu bisa muncul gitu kan. Ya contohnya misalnya kami pernah buka kebun di Tapanuli Selatan gitu misalnya kan. Kami take over suatu izin perusahaan ya. Kami take over saham suatu perusahaan lah gitu yang macet. Kami take over. Itu selama 2 tahun pertama kami nggak bisa buka itu lahan tuh. Walaupun itu sudah HGU dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya negosiasi. Kita negosiasi, kita rangkul koperasi setempat, kita ajak ngomong, kita jadikan teman lah gitu loh. Ya kan intinya begitu sih. Ya ujung-ujungnya namanya orang kalau dibaik-baikin ya baik juga gitu. Kalau dimusuh-musuhin ya jadi musuh gitu aja sih. Gitu. Jadi benar. formulanya itu aja sih. Namanya kita apa namanya
mau berusaha di sana untuk long term, ya kan? Seperti yang saya bilang, kita nggak bisa tiba-tiba, udahlah mau cabut, tutup kebunnya kan nggak bisa gitu loh. Udah semua aset sudah tertanam di situ. Jadi ya mau ngomong kita harus lebih arif, ya istilahnya apa ya, kearifan lokal lah gitu. Gitu. Kira-kira begitu sih. Oke, oke Pak, makasih. Gimana Hendro? Pernah ngelihat nggak ada konflik antara masyarakat sama kebun? Gimana nih menurut kamu nih? Kalau menurut saya, perusahaan intinya itu perusahaan jangan pelit-pelit lah sama desa-desa penyangga gitu, sama masyarakat penyangga gitu. Dalam tanda kutip gini Pak, jadi perusahaan kami ya, kami lihat itu perusahaan tuh dia cuma menggandeng kepala desanya gitu, tapi dia tidak Hmm. menggandeng masyarakatnya, pemuda-pemudanya gitu. Terjadi konflik tuh gara-gara itu. Mereka tuh cuma ngasih Hmm. ngasih ke kepala desanya nggak ngasih ke rakyatnya, ke itunya, makanya cekcok gitu. Sebenarnya permasalahan sangat simpel gitu, antara Eh. perusahaan dan itu. Makanya kalau saran dari saya kalau ada perusahaan itu kalau bisa kebijakan yang menyeluruh gitu, apa melakukan Hmm. kayak tadi sosialisasi mengenai teknis agronominya tentang petani-petani di sana gitu, apa nggak cuman memberdayakan kepala desa aja gitu Pak, kepala desa penyangga aja gitu, gitu Pak. Ya, ini menarik nih, Pak. Apa ya, Pak Seban yang masukan dari Mas Hendro nih kan. Ya. Jadi besok-besok Pak kalau ngajak ngopinya jangan ngopi kepala desa aja Pak. Ketua Karang Taruna ya juga harus diajak kopi. Ya kan, tapi kan ini menarik ya karena memang itu namanya disruption information kan. Kita kan bisa aja mengalami krisis komunikasi akibat apa? Akibat memang kita nggak tahu real di lapangan itu seperti apa sebenarnya. Karena Ya. kan informasi kalau udah sepihak yang masuk, misalkan kepala desanya bilang nggak beres Pak, semua aman kan gitu. Nah, nggak taunya aman di kantong dia semua kan. Ini nggak nyebar ke masyarakat. Nah ini juga jadi PR mungkin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit ya supaya apa? Supaya kedepannya ya yang tadi mungkin pertanyaannya supaya nggak terjadi tuh masalah-masalah atau krisis komunikasi yang itu akan berakibat operationnya nggak lancar. Ya ini menarik sih, bagus sih emang. Ada lagi mahasiswa? Ya Nanti Mas, kita masuk ke sesi tanya jawab. ini dari Fukadi. Nah, pertanggal 1 Oke. September pajak ekspor CPO kan naik. Nah, bagaimana cara mensiasatinya, Pak? Kalau pajak ekspor ini kan memang sudah ketentuan pemerintah ya. Jadi memang kalau ini sih kita nggak bisa apa-apa ya. Artinya ya kita cuma mengikuti aja gitu. Jadi kalau memang naik turunnya pajak ekspor itu kan memang juga mengikuti harga patokan ekspor yang memang harga yang naik turun ya. Dalam hal ini sih kalau kami sebagai industri kelapa sawit ya kita ngikuti aja ya. Artinya harga jual naik turun disebabkan oleh pajak ekspor ya itu konsekuensinya gitu loh. Ya itu Hmm. kita cuma hanya bisa menjalankan nurutin aja gitu. Jadi intinya kalau pajak naik berarti ada diskon harga ya Pak. Pasti, 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 pasti. Nah ini Mas Hendro juga tahu nggak nih konsepnya? Jadi kalau harga TBS kenapa ada pajak? Nah jadi semakin pajaknya besar nanti harga yang diterima petani juga akan kepotong gitu. Iya benar, tahu. Tahu ya. Eh, Jadi dari kami pemuda gitu, maksudnya nggak apa-apa gitu, maksudnya yang penting mah dari rakyat kembali lagi untuk rakyat gitu, jangan dari hmm, petani kan kembali lagi kepada petani gitu kan, di dalam potongan tersebut, dalam potongan ekspor CPO tersebut kan ada juga hak-hak petani di sana gitu. Sekarang kan ada hmm, nggak sih pemetaan gitu, berapa persen buat petani gitu, kembali ke petani gitu, apa cuman hmm, program PSR sama beasiswa anak petani kelapa sawit itu aja hmm, gitu. Padahal kan hmm, kita bisa hitung-hitung gitu berapa berapa triliun yang diserap oleh negara, berapa persen buat petani lagi gitu, berapa efektifnya untuk petani gitu, gitu. Itu aja sih Pak, dari kami gitu. Menurut saya sah-sah saja kalau pemerintah untuk memotong pajak CPO tersebut gitu. Tapi dari harapan dari kami itu tolong kembalikan lagi ke yang mana hak petani, yang mana hak untuk dan lain sebagainya itu tolong diperjelaskan kembali gitu Pak. ya, makasih komentarnya Mas Hendro. Nih teman-teman yang ada di BP
di PKS juga malam ini ada beberapa juga yang lihat. Jadi ini di-mention langsung nih buat teman-teman BPDP. Ini ada apa komentar dari anak petani dan memang tinggal di lingkungan perkebunan. Jadi kalau bisa lebih banyak lagi lah yang dikembalikan untuk ke para petani dan masyarakat yang ada di perkebunan kelapa sawit ya. Supaya dari mereka oleh mereka dan balik lagi untuk mereka kan. Jadi masyarakat atau petani sawit ini banyak yang sejahtera ke depan ya. Bukan cuma bisa dibiayain sekolah doang, tapi ya mungkin infrastruktur ya diperbaiki, mungkin juga nanti dari sisi teknis budidayanya yang usulan nama Sendro itu juga bagus tuh, bisa ada pendamping-pendamping yang memang benar-benar mereka bisa bekerja dengan apa bisa bekerja untuk petani ya, dan yang biayain itu ya bisa aja pemerintah. Ya, ada lagi Mas Islah? Ini kita masuk ke pertanyaan keberapa? 4 ya? Kelima mungkin, Bang. Kelima, terakhir nih. Ini terakhir pertanyaannya. Keempat, ini banyak banget dia nanya. Mungkin ini saya akan pilih. Mengapa Mas Nah, Hendro tertarik menjadi planter? Nah, itu. Gimana, Mas? Mekanur. Kenapa Mas Hendro tertarik sebagai planter, sebagai tertarik berkebun sawit? Eh, Oke, izin menjawab gitu. Yang perlu teman-teman ketahui, industri kelapa sawit itu sangat luas teman-teman gitu. Dari ada namanya sektor hulu, ada nama sektor hilir, ada namanya pemangku kebijakan dan sebagainya gitu. Tetapi jangan sampai saya juga mengajak teman-teman saya yang di kampus gitu, yang adik-adik saya gitu. Tetapi kita dikuliahkan oleh para para teman-teman saya dari beasiswa BPDP tersebut gitu. Cobalah kita berpikir gitu bahwa dunia kelapa sawit itu luas, jangan sampai kita keluar dari kampus setelah menikmati beasiswa dari petani kelapa sawit tersebut gitu, tidak ada sumbangsih kita terhadap petani kelapa sawit sama sekali gitu, malah kita Hmm. mementingkan diri kita sendiri gitu, kita malah menjadi planter, menjadi asisten di perkebunan swasta gitu. Tapi kita tidak membalas jasa-jasa para petani yang telah menyekolahkan kita selama 3 tahun atau selama 4 tahun gitu, teman-teman. Menurut saya kita harus berpikir gitu. Ternyata dunia kelapa itu sangat luas gitu. Selanjutnya tentang kebijakan gitu di BPDP. Saya lihat di Twitter itu menurut saya juga masuk gitu. Karena banyak kebijakan BPDP itu nggak pro tentang kelapa sawit gitu. Nggak pro tentang petani kelapa sawit gitu, nggak pro terhadap petani, kebijakannya gitu, karena kita bisa maklumi juga mereka bukan latar belakang dari petani kelapa sawit gitu, teman-teman. Coba kita dari latar belakang petani kelapa sawit, ketika kita bisa menjadi pemangku kebijakan, otomatis kebijakan kita lebih pro terhadap petani kelapa sawit gitu, teman-teman. Jadi yang perlu kita ingati, dunia industri kelapa sawit itu sangat luas, sangat menjanjikan buat dimanapun teman-teman pilih gitu, untuk berkarir ke depannya gitu, teman-teman. Nah, ini bagus nih. Ini jadi ada ajakan nih dari Mas Hendro nih buat semua teman-teman yang hari ini punya waktu untuk nonton. Jadi Mas Hendro ngajak nih semua teman-teman untuk mau nih, yuk teman-teman yang hari ini dapat beasiswa maupun yang hari ini juga masih sekolah, yang ngerti tentang sawit itu seperti apa, yang hidup memang dari komunitas petani sawit atau masyarakat sawit, ya harus banyak lebih belajar lagi supaya nanti ke depannya bisa jadi pemangku kebijakan. Nah, kalau udah pada bisa jadi pemangku kebijakan, nanti tolong dibikin kebijakan-kebijakan yang memang itu pro, khususnya untuk petani atau masyarakat sawit. Begitu Mas Hendro ya. Nah, ini menarik nih memang nih. Jadi kita malam ini banyak tercerahkan dan memang banyak yang menarik nih dari Mas Hendro ya sebagai bagian dari Asosiasi Pemuda Sawit Indonesia. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih. Kita mau minta closing statement dari para narasumber kita. Mungkin kita mulai dari Pak Seman ya. Apa sih Pak harapan dari Bapak sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk generasi muda kita nih ke depannya seperti apa? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya, sebelum closing juga kepada Eri dan Info Sawit ya, telah memberikan kesempatan malam hari ini sebagai narasumber untuk saya. Saya rasa ya, kalau pesan saya kepada para pemuda kayak Pak Hendro ini ya, jangan sampai kita di Indonesia ini
kayak di Malaysia, artinya industri sawit itu dianggap yaitu seperti saya bilang tadi tiga D itu ya, dangerous apa sih tadi, Ngerti. dirty, dangerous, degrading gitu loh. Ya kalau kalau pemuda-pemuda kita berpikir terhadap industri perkebunan kelapa sawit menjadi seperti itu, ya industrinya nggak akan berkembang nanti gitu kan. Ya jangan sampai itu terjadi sih. Artinya ya memang ini pekerjaan yang berat secara fisik ya kan, tapi cukup menjanjikan secara ekonomis dan secara finansial gitu loh kalau di manage dengan baik sebenarnya. Dan kita punya competitive advantage ya kan. Kita di Katulistiwa, kita sinar matahari senantiasa bersinar, curah hujan yang tinggi ya kan, memang iklim yang cocok ya, ya udah berkah dari Tuhan gitu, memang udah musim nanam sawit gitu kan. Dengan yield yang tertinggi di antara semua minyak-minyak nabati yang lain. Jadi ya mau ngapain lagi gitu loh, kenapa mesti ditolak ya kan gitu. Saya rasa itu aja sih, dan saya bangga sekali nih, saya happy banget nih ada pemuda-pemuda kayak Pak Hendro nih. Terima kasih. Ya, Mas Hendro, silakan, Mas Hendro. Apa pesan Um, terakhir buat teman-teman kita nih malam ini? Pertama, saya mengajak teman-teman semua, baik kalangan tua maupun kalangan muda gitu, baik sebagai penggiat media sosial dan sebagainya gitu. Mari kita saatnya kita bicara kelapa sawit gitu. Ini loh kelapa sawit gitu. Kita jawab semua tuduhan-tuduhan black campaign tersebut gitu. Ternyata semua itu bisa kita jawab gitu teman-teman. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu. Selanjutnya jangan, harapan saya industri kelapa sawit ini tidak menjadi seperti industri-industri perkebunan yang terdahulu seperti karet, seperti kopi dan kakao sebagainya gitu. Sekarang mereka entah hilang, entah maksudnya industrinya malah tidak ada lagi. Harapan saya industri kelapa sawit ini tetap jaya selalu gitu teman-teman. Selanjutnya dari saya, eh, sebagai closing statement yaitu yang selalu apa ya, yang selalu saya narasikan kepada teman-teman saya mensolusikan kelapa sawit itu gini teman-teman, kelapa sawit rusak, maksudnya kelapa sawit itu hanya sebagai tanaman biasa gitu teman-teman, tanaman biasa yang menyerap CO2 dan melepas karbon dioksida gitu. Jadi rusaknya hutan Kalimantan, hancurnya hutan Papua itu bukan karena komoditinya, tetapi itu karena ulah manusia gitu. Oleh karena itu, karena ulah manusia itu kita bisa batasi dengan regulasi gitu, bukan dengan mengejat si komoditi gitu teman-teman. Demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak buat narasumber kita malam ini, Pak Seman dan Mas Hendro. Kami dari Info Sawit mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman netizen yang mau memfollow atau nge-DM Pak Seman, bisa di csra.official, Instagramnya ada. Terus buat teman-teman APSI di apa Instagramnya? APSI apa? Mas Hendro? Asosiasi Pemuda Sawit Indonesia, Pak. Instagramnya apa? APSI, ya, Pemuda Sawit Indonesia. Pemuda Sawit Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa DM langsung, bisa kenalan atau ada pesan apa yang mau disampaikan, itu dipersilakan. Saya akhiri malam ini, terima kasih banyak dan salam sehat selalu dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sawit. Terima kasih. Ya, saya akhiri ya. Makasih semua. Oke, diakhiri. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Thank you.